kedua, menjual aktiva-aktiva yang tidak diperlukan. Yang ketiga, divisi atau bisnis yang tidak menguntungkan dihilangkan atau digabungkan. Yang keempat, menunda rencana ekspansi sampai situasi dinilai telah menguntungkan. Yang kelima, memanfaatkan kas yang ada, tidak menambah utang, atau kalau dapat dikurangi dan dari hasil penjualan aktiva yang tidak perlu, dan menjaga likuidasi. Dalam jangka pendek mungkin sekali profitabilitas dikorbankan. Jenis-jenis reorganisasi. Jenis-jenis reorganisasi itu ada 3. Yang pertama, reorganisasi portofolio atau aset. Reorganisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU atau strategi bisnis unit maupun anak perusahaan. Yang kedua, reorganisasi modal atau keuangan. Reorganisasi modal atau keuangan adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan yang antara lain tingkat efisiensi, tingkat efektivitas, profitabilitas, tingkat likuiditas, tingkat perputaran aset, dan market ratio. Selain itu, tingkat kesehatan dapat dilihat dari profil risiko, tingkat pengembalian atau risk return profile. Yang ketiga, yang terakhir, reorganisasi manajemen atau organisasi. Reorganisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal lain yang berkaitan dengan masalah manajer dan organisasi. Pada dasarnya, setiap perusahaan dapat menerapkan salah satu jenis reorganisasi pada satu saat, namun bisa juga melakukan reorganisasi secara keseluruhan karena aktivitas reorganisasi saling terkait. Pada umumnya, sebelum melakukan reorganisasi, manajemen perusahaan perlu melakukan penilaian secara komprehensif atau atas semua permasalahan yang dihadapi perusahaan. Langkah tersebut umum disebut sebagai due diligence atau penilaian uji tuntas perusahaan. Hasil penilaian ini sangat berguna untuk melakukan langkah reorganisasi perlu dilakukan berdasarkan skala prioritasnya. Alasan perusahaan melakukan reorganisasi yaitu dalam masalah hukum. Yang pertama, masalah hukum di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999 telah mendorong operasi untuk mengkaji ulang cara kerja dan mengevaluasi hubungan kantor pusat dengan anak-anak perusahaan yang menyebar di seluruh pelosok tanah air. Masalah hukum atau dari dilihat dari monopoli konsumen dimanjakan dengan semakin banyak produsen, apalagi dalam era perdagangan bebas, produsen dari manapun boleh ke Indonesia. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan